Pemilih bimbang yang berhasil kita identifikasi dari hasil survei adalah paling banyak adalah pemilih pasangan Jokowi Ma'ruf pada 2019 lalu. Jadi undecided voter ini mereka betul-betul bimbang. Pertama, memang terjadi migrasi politik dalam konteks pemilih dari basis pemilih loyal Mas Ganjar kepada pasangan Prabowo Gibran. Semakin kuat narasi yang dibangun PDIP untuk menghantam pemerintah Jokowi, tetapi ternyata impact-nya justru tidak begitu produktif. Menerima Rohingya di sini sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Tapi sayangnya pihak Kemenkumham tidak mau menandatangani. Kita sendiri kalau mau ngusir sekarang juga bisa, karena kita tidak ada urusan. Kan urusan kemanusiaan. Aceh dulu serang tsunami, manusia dari berbagai penjuru tolong. Masa sekarang tidak mau tolong? Kontestasi pemilu semakin mendekat pada penentuan rakyat yang akan memilih pemimpin pada 14 Februari 2024. Strategi antar kandidat menjadi sorotan ketika hasil survei jajak pendapat mencuat. Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada periode 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan persaingan elektabilitas antar kandidat pasangan semakin ketat. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih 16,7% suara responden. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan 39,3% suara responden dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD meraih 15,3% suara responden survei. Menariknya, angka responden yang belum menentukan pilihan cukup tinggi. 28,7% responden mengaku belum menentukan pilihannya dalam pemilu mendatang. Mitos Jawa adalah kunci, membuat elektabilitas masing-masing calon menjadi perhatian. Hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 menunjukkan perolehan elektabilitas para capres di Pulau Jawa. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memperoleh 16,7% suara responden. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meraih 28,8% dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memperoleh dukungan 39,6% responden survei. Perubahan sebaran elektabilitas para kandidat pasangan Capres-Cawapres dalam kontestasi pemilu 2024 terlihat di 2 provinsi di Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat menjadi salah satu provinsi lumbung suara dalam pemilu. Jawa Timur memiliki 31,4 juta pemilih dalam pemilu 2024. Survei Litbang Kompas mengungkap perubahan elektabilitas yang terjadi di antara pasangan Capres-Cawapres peserta kontestasi pemilu 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada survei Agustus 2023 menunjukkan perolehan 10,9% suara. Dalam survei berikutnya pada Desember 2023, elektabilitas pasangan nomor urut 1 memperoleh 10% suara pemilih. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada survei Agustus 2023 memperoleh elektabilitas 28,2% suara. Perolehan ini berubah dalam survei bulan Desember 2023. Pasangan nomor urut 2 mendapat elektabilitas 40,9% suara responden. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih angka elektabilitas 41,1% dalam survei bulan Agustus 2023. Sementara dalam survei selanjutnya, Desember 2023, perolehan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 memperoleh 18,6% suara responden. Jawa Tengah juga menunjukkan fluktuasi dinamis elektabilitas pasangan Capres-Cawapres. Survei elektabilitas Litbang Kompas yang dilaksanakan pada periode 29 Desember hingga 4 Desember 2023 mengungkap hasil elektabilitas ketiga pasangan calon di Provinsi Jawa Tengah.
Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam survei yang dilakukan pada bulan Agustus 2023 memperoleh elektabilitas 1,6%. Sementara pada survei Desember 2023, perolehan elektabilitas Anies Imin mencapai 4%. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 19,6% pada Agustus 2023. Pada survei Desember 2023, pasangan Prabowo Gibran berhasil meraih 29,6%. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada periode survei Agustus 2023 meraih 62%. Pada periode survei elektabilitas bulan Desember 2023, pasangan Ganjar Mahfud meraih 31,6%. Elektabilitas nasional pasangan Capres-Cawapres kontestan pemilu 2024 menunjukkan dinamika perubahan dari survei ke survei. Hasil survei periode Agustus 2023 dan hasil survei Desember 2023 dari Litbang Kompas menunjukkan dinamika tersebut. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Agustus 2023 memperoleh 19,2% dan periode Desember 2023 memperoleh 17,4% suara responden. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 31,3% pada periode survei Agustus 2023 dan 39,7% suara responden pada periode survei Desember 2023. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada periode survei Agustus 2023 meraih 34,1% suara responden. Kemudian, dalam periode Desember 2023, pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 18% suara responden. Fenomena fluktuasi elektabilitas pasangan capres dipengaruhi beberapa faktor. Peneliti Litbang Kompas Yoga Andre menjelaskan, beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika perubahan ini, salah satu yang menjadi perhatian adalah membesarnya angka responden yang belum menetapkan pilihan. Pemilih bimbang yang berhasil kita identifikasi dari hasil survei adalah paling banyak adalah pemilih pasangan Jokowi Ma'ruf pada 2019 lalu. Ya. Dan yang kedua, sebagian besar diantaranya adalah mereka yang tadinya masih merahasiakan pilihannya atau tidak menggunakan hak pilih. Jadi undecided voter ini betul-betul mereka betul-betul bimbang. Ini tidak bisa dilepaskan dari ada dua situasi yang kita hadapi sekarang. Yang pertama adalah penetapan capres-cawapres yang tadinya orang memilih itu banyak variabelnya, tersebar di beberapa nama, sekarang hanya 3 nama. Kemudian yang kedua adalah faktor kampanye. Ini yang juga tidak bisa dilepaskan. Direktur Eksekutif Indo Strategik mengungkapkan faktor yang membuat dinamika perubahan elektabilitas begitu fluktuatif. Pertama, memang terjadi migrasi politik dalam konteks pemilih dari basis pemilih loyal Mas Ganjar kepada pasangan Prabowo Gibran. Dan hal itu tampaknya dipicu oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor keberadaan Gibran yang ditempatkan sebagai cawapres Pak Prabowo. Diakui atau tidak, keberadaan Gibran itu dianggap sebagai representasi dari keberadaan Pak Jokowi. Lalu faktor kedua, salah satunya adalah narasi yang diambil oleh PDIP tampaknya membuat basis pemilih loyal PDIP, terutama dari segmen kelompok yang begitu loyal kepada Jokowi, menjadi agak gamang mereka. Semakin kuat narasi yang dibangun PDIP untuk menghantam pemerintah Jokowi, tetapi ternyata impact-nya justru tidak begitu produktif. Rakyat menanti mereka yang berani menjadi pemimpin tertinggi, bukan semata-mata atas nama kuasa, tetapi untuk menerima mandat rakyat yang merindukan pemerataan kesejahteraan yang belum kunjung didapat.